Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Mahasiswaku semuanya, pada hari ini saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Panji Dayat, dosen IPA PGSD UAD yang berhome base di PGSD UAD, dan saya mulai mengajar di PGSD UAD mulai tahun 2012 sampai sekarang. Hari ini tema kita adalah tentang manusia. Manusia itu sebenarnya adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna. Karena bahasanya saya IPA terintegrasi dengan Islam, maka manusia dikaitkan dengan ilmu IPA dan juga ilmu keislaman. Manusia di dalam surat Al-Mu'minun ayat 11 sampai 14 mengatakan bahwa manusia sebenarnya adalah hasil dari konsepsi antara sel telur dan juga sperma menjadi ovum, kemudian menjadi zigot, embrio, kemudian menjadi janin dan akan keluar menjadi bayi. Al-Quran sudah menjelaskan itu 15 abad tahun yang lalu. Namun teori modern mengatakan bahwa manusia memang terbentuk dari saripati tanah. Nah, dari itu maka di dalam surat Al-Qamar ayat 79 yang mengatakan bahwa segala sesuatu itu diciptakan menurut kadarnya masing-masing. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Manusia akan menjadi lebih baik menjadi seperti malaikat dan juga akan menjadi seorang yang di bawah binatang. Human between ape and angel. Jika manusia itu baik, maka akan punya sifat seperti malaikat. Jika manusia itu kurang baik, akan seperti binatang. Maka dari itu, manusia harus diciptakan dengan sebaik-baiknya dan dikreasikan dalam sebuah pendidikan yang baik. Pendidikan yang baik itu adalah yang mendidik, bukan yang membodohi. Pendidikan sangat penting bagi manusia karena dia akan meneruskan estafet kepemimpinan di masa yang akan datang. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alna lakumus syam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu tidak tahu apa-apa. Kemudian dilengkapi dengan pendengaran. Pendengaran di sini adalah manusia itu harus banyak menerima nasihat. Banyak mendengarkan petuah-petuah dari orang tua. Menyimpan memori dengan baik karena pendengaran itu adalah yang pertama kali diciptakan. Pendengaran dari dalam manusia itu ada beberapa aspek. Dari tulang telinga, ada tulang marde, sanggurdi, landasan, dan juga ada koklea sampai ke saraf pendengaran. Itu saling kait-mengkait. Makanya pendengaran ini harus kita perhatikan dengan betul. Bahwa pendengaran itu bisa mungkin mendengar yang baik-baik, menerima nasihat yang baik, dan melakukan apa yang didengarkan itu dalam sebuah tindakan. Kemudian Allah melengkapi dengan penglihatan, basar. Dengan penglihatan itu, sedikit demi sedikit manusia melalui pengamatan. Kuriositasnya muncul, dia ingin tahu apa-apa yang ada di sekitarnya.
Karena manusia tidak hanya diciptakan untuk melihat saja, tetapi juga melakukan riset dan sebagainya. Riset tentang manusia itu sekarang ini bermunculan karena manusia adalah makhluk yang paling sempurna diciptakan. Karena itu malaikat banyak yang cemburu kepada manusia. Karena manusia adalah khalifah fil ard. Tidak aja sebagai annas, tidak hanya sebagai humanis, dan juga tidak hanya sebagai manusia yang punya agenda tertentu saja, tetapi juga planning bahwa manusia adalah Abdullah, dia juga sebagai Al-Ins, dan juga sebagai Anas. Maka manusia harus fokus bahwa kehidupan di dunia ini jangan hanya disepelekan, tetapi juga kehidupan di akhirat yang perlu dipentingkan. Perilaku manusia juga harus perlu diperhatikan. Manusia adalah homo educandum. Manusia adalah makhluk yang mampu mendidik dan dididik. Homo educandum ini menjadikan manusia harus belajar terus-menerus, karena dia akan meneruskan kepemimpinan masa generasi yang sudah tua, orang-orang tua kita. Maka ambil yang baik dari generasi yang sebelumnya untuk diberikan treatment, memberikan kebaikan-kebaikan ke generasi yang akan datang. Maka alimu auladakum fa innahum mahlukuna li zamanin ghairi zamanikum. Didiklah anak-anakmu bukan pada zamanmu, tetapi pada zaman mereka. Saat ini eranya teknologi, manusia harus mengembangkan teknologi. Apalagi generasi alpha ini lekat dengan teknologi, maka kita harus arif menghadapi teknologi itu. Maka sebaiknya mungkin manusia harus bisa mendidik dan mendidik diri, itu adalah suatu keniscayaan. Karena manusia endingnya adalah milestone, membuat tonggak sejarah di dalam kehidupan ini selama dia hidup. Begitu yang dapat saya sampaikan, mahasiswa-mahasiswaku semuanya. Sedikit pengantar tentang manusia ini, kita lanjutkan di episode yang akan datang. Nasrul minallah wa qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.